Wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Mujib, Sarjana Hukum Islam dan Magister Agama, sekaligus beliau adalah Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Cakung. Para Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan wasiat sehingga dapat menggunakan kami dalam rangka silaturahmi sekaligus menggali ilmu tentang ilmu wakaf yang nanti oleh Pak Kiai akan disampaikan pengetahuannya atau ilmunya. Bapak Ibu, mengapa sebenarnya melaksanakan pengamatan kami Indonesia dan uji itu dengan wabah COVID-19 yang dampaknya sangat luas, tidak hanya di bidang kesehatan namun juga di bidang ekonomi. Nah, dari ekonomi banyak menimbulkan dampak-dampak lainnya seperti pengangguran, kemudian permasalahan pendidikan, karena menganggur tidak ada biaya pendidikan, bahkan merusak moral akidah Islam kita. Maka itu saya pikir umat Islam ini punya wadah ekonomi melalui zakat, infak, dan sedekah termasuk wakaf. Dan wakaf itu pada prinsipnya di negeri ini banyak. Ada masjid wakaf, mushola wakaf, madrasah dan sebagainya. Namun wakaf yang produktif masih sangat kurang sekali. Kemudian kalau kita disebut zakat atau sedekah, kalau kita sedekah, kalau kita infak kepada fakir miskin, pada buku rumah sakit, satu kali kita infak satu sedekah, itulah pahalanya. Kemudian kalau kita berzakat, ada nisabnya, harus 1 tahun. Sudah umur kita betul sampai selama 1 tahun gitu. Nah, ada yang lebih bermanfaat, itulah ada wakaf. Banyak orang, ulama, pengurus masjid dan sebagainya, beliau kurang menguasai ilmu tentang wakaf. Berpandangan wakaf itu hanya benda tidak bergerak, hanya tanah untuk bangun masjid, bangun madrasah, dan lain sebagainya. Betul, itu juga wakaf. Kalau kita wakaf tanah untuk masjid, minimal katakanlah 20 meter. Berapa harga tanah sekarang? 20 meter. Nah, andaikan kita punya itu uang untuk beli tanah 20 meter, belum bisa bermanfaat, belum ada amaliyahnya kalau tanah itu belum dimanfaatkan, belum diolah untuk masjid atau untuk ibadah. Lain dengan wakaf, nanti katakan wakaf dana tunai. Dana tunai itu wakafnya berdasarkan fatwa ulama, berdasarkan undang-undang wakaf diperbolehkan. Nanti bisa didiskusikan dengan para narasumber. Contoh, kalau kita deposito di satu bank, di kelompok uang kita sekian bulan, sekian tahun, kita dapat bunga. Sementara kita tahu bunga itu namanya subhan bagi umat Islam. Nah, saya mengajak nanti kepada Bapak Ibu peserta seminar dan masyarakat umumnya untuk berwakaf uang tunai dengan harapan nanti terbentuk nazir, terbentuk biro di sini, biro wakaf, ada nazir yang menerima wakaf para musafir, wakaf, dan kemudian yang wakaf itu akan bersama dengan pihak perbankan syariah. Sehingga uang itu diwakafkan
terakhir kepada biro wakaf, uangnya disimpan di bank syariah. Uang itu setelah kita ijab kabul, ada bagi hasilnya nanti nazir dan bank itu bekerjasama untuk mengolah bagi hasil, baik untuk kepentingan pendidikan atau untuk usaha bisnis. Nah, dengan demikian kita akan menanggulangi kemiskinan kalau itu untuk usaha, atau bisa untuk mencerdaskan anak bangsa kalau buat dana pendidikan. Nah, kalau ini rutin kita lakukan, katakanlah kita punya bangsa Indonesia itu 300 juta, yang Islam 20%, kurang lebih 245 juta. Dari 25 itu yang kaya katakan 40%. Dampak COVID yang miskin 60%. Kalau kita bisa mengolah yang 40%, itu bisa menanggulangi adalah tadi yang dampak COVID. Nah, dengan demikian nanti kita bisa diskusikan dengan narasumber, ya, bagaimana hukum yang sebenarnya secara Al-Quran, hadis maupun ijma ulama, ya, menjelaskan supaya tadi tujuan saya, ya, mensejahterakan umat sekaligus mencerahkan bangsa tercapai. Karena kalau tidak, Menteri Keuangan sudah mengatakan Indonesia krisis lebih jauh daripada 97. Sedangkan umat Islam itu yang terbesar, kita punya ekonomi umat, mengapa tidak? Ya, contoh saya dengar itu di Jogja ada masjid punya wakaf, ya, punya sedekah, itu diolah sedemikian rupa sehingga masjid itu tidak punya uang kas harus nol untuk kepentingan umat. Di Jakarta khususnya, orang kalau bicara masjid bukan bicara itu adalah bagaimana penwakafnya, bangunan amaliyahnya, tetapi adalah besar-besaran berapa jumlah uang kasnya yang tersedia. Sehingga seolah kita sodako, kita berjariah itu dipudul oleh bendahara masjid, penggunanya belum tahu kapan. Ya, walaupun sudah niat untuk sodako, tapi belum digunakan sampai terhendak gitu. Nah, kalau nanti itu wakaf, ya, yang dana tunai, hari ini kita ijab kabul, bulan depan sudah ada bagi hasilnya, langsung kita berikan kepada umat yang membutuhkan, untuk usaha dan sebagainya, insya Allah beliau lebih sejahtera. Pak, bagaimana untuk intervenernya? Nanti kita ajari. Ini tempat ruangan ajarkan bagaimana mereka menjadi intervener Islami. Intervener di Allah Ta'ala, intervener yang iklannya adalah malaikat atau iklan langit gitu. Pak, bagaimana kalau dia juga rugi? Ya udah, gak apa-apa, gak usah ganti. Itu bukan duit kita, itu duit umat, gitu kan, duit umat. Nah, sekali lagi, saya yakin kalau itu kita kasih permodalan kepada yang fakir miskin atau, ya, yang perlu butuh modal, nggak akan merugi usahanya manakala, ya, kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lebih jelas nanti kita diskusikan dengan pembicara. Saya hanya seperti itu. Kemudian saya menimpa sedikit. Tidak hanya permasalahan wakaf yang sangat bermasalah, permasalahan umat, ya, moralnya, tingkah lakunya, lebih Islami lagi. Jadi kita punya WA, kita buka WA, kadang-kadang bukan berpahala, malah berdosa. Banyak orang yang menghujat dan sebagainya. Nah, makanya itu saya katakan, kalau kita sudah melaksanakan wakaf, insya Allah hidup di dunianya bahagia dan di hatinya bahagia. Nah, setelah itu yang sampaikan, nanti lebih dalamnya bisa sama kita kaji lebih mendalam, dan sekaligus nanti oleh pembicara kita mohon di launching, ya, Nurul Ihsan, Iptek dan Karisma menjadi biro, ya, menjadi biro wakaf. Yang ada di sini sedang saya urus dengan perbankan, sedang saya urus dengan wakaf Indonesia, ya, Indonesia. Mudah-mudahan
segera kita punya kantor, kita lakukan, ya. Nanti diawali dengan saya atau mungkin yayasan untuk mewakafkan, ya, di lock sekian bulan, sekian tahun, itu udah menjadi hasil. Nah, teman-teman yang nanti ikut wakaf mendapat ikrar wakaf, mendapat sertifikat wakaf, rekeningnya ditebak sendiri, ya, kemudian bisa dikasih ahli waris kalau ada akibat gitu. Kita nggak akan hilang uangnya. Tinggal bicaranya gimana hukumnya nanti dengan beliau yang berbicara. Setelah itu yang saya sampaikan sekali lagi, saya mohon kepada Pak Kiai, saya mengundang pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemerintah, ya, guru dan sebagainya. Rasanya memang kalau saya mengundang seminar yang berbentuk teknologi atau berbentuk agak-agak modern, banyak yang nyambut, Saya kira hampir 2.000 WA, satu orang yang menyambut. Itu pun masih mikir-mikir. Ya, sekali saya katakan, tertanda kita punya fondasi, kita punya akar, ya, kita punya iman, kita punya tauhid, adalah kalau kita wakaf kita masih takut miskin. Padahal dengan itu, ya, insya Allah kita akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Andes Haji Marwi Argasasita SH SIPMM atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara inti yaitu seminar yang akan disampaikan oleh Kiai Haji M. Mujib SHI MA. Seminar kali ini akan dipandu oleh moderator dan akan saya bacakan kurikulum vintage dari moderator kita. Nama Haji Ahmad Mulyadi MA, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Mei 1970, alamat Jalan Rawakuning Cakung, Jakarta Timur, nomor handphone 0812-8071-8991. Moto hidup, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Marwi Argasasmita dan yang sama-sama terhormati narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai M. Mujib SHI MA, serta para peserta seminar yang insya Allah selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita hadir, kita kumpul bersama dalam rangka menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita dengarkan bersama, ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Shalawat dan salam selalu tercurahkan ke haribaan di Nabi akhir zaman dan bisa kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadir sekalian, segala peserta seminar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi dan Islam sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dan wakaf telah banyak berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat, serta sering kita dengar berbagai macam aspek kehidupan dan kita rasakan dalam hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan, kita akan memperoleh ilmu yang sangat luar biasa tentang masalah perwakafan. Dan kita akan mengetahui bagaimana caranya agar wakaf itu bisa bermanfaat. Dan wakaf itu harus dikelola dengan sangat produktif. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan dengarkan uraian-uraian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan sebelum kita dengarkan, saya akan membacakan tentang riwayat narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Beliau
nama Kiai Haji Muhammad Mujib SHMA, tempat tanggal lahir Cirebon 12 Mei 1966. Status otomatis bukan pelajar lagi, bukan. Ya. Terus untuk riwayat pendidikan, ini beliau dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan S1 serta S2. Sementara pengalaman beliau ini sebagai tenaga pengajar, guru, serta dosen dan penghulu, dan sekarang ini beliau menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Cakung. Dan moto hidup beliau di masa yang akan datang lebih maju lagi. Dan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan nomor HP beliau, di sini nomor handphone beliau 0812 96114999. Dan kalau kita ingin ke rumah beliau, ingin tahu alamat beliau, ini Jalan Ki Gusti Ngurah Rai, RT 012 RW 010 nomor 110 Klender Duren Sawit. Itu tentang riwayat narasumber kita. Oleh karena itu, Bapak sekalian, mari kita dengarkan, kita simak, dan nantinya kalaupun kita belum memahami apa yang disampaikan, kita harus banyak bertanya agar kita paham dan langsung kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Ilahi wa tafadhal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى دار السلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan Yayasan Nurul Islam, Nurul Ihsan. Maklum, baru ketemu langsung undang Bapak Dr. Haji Marwi Arga Sasmita SH SIP MMMA. Ini detailnya berat banget. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Mulyadi MA, para mudaris, para guru di Yayasan Nurul Ihsan yang saya hormati, dan para peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk berdiskusi, menggali ilmu bersama tentang masalah wakaf untuk kepentingan umat di masa sekarang dan yang akan datang. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini memberikan manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya bacakan salah satu firman Allah. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hadis Rasulullah, salahu ummati bil ilmi wal mal. Sayyidina Umar mengatakan khatibin nas boleh, khatibun nas juga boleh. Dibaca khatib berarti di annas sakit, idza hurika hurikatil kasri. Kalau baca khatibu berarti jamak, khatibun nas, khatibin nas bi qadri uqulihim. Kenapa saya mukadimah dengan ayat dan hadis serta pendapat sahabat? Karena banyak di antara umat Islam ini
statis, mabni. Kadang-kala berpikirnya ia hanya untuk sekarang, tidak pernah berpikir yang akan datang. Padahal Al-Quran sudah jelas tuh mengatakan, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, ya kan, jika kamu mampu nih menjelajahi langit dan bumi, nih kata Allah silahkan jelajahi. Tapi Allah nyatakan la tanfuduna illa bisultan, tidak akan mampu menjelajahi langit dan bumi kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Kemudian tadi saya bacakan hadis Rasulullah, salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku ini akan baik, umatku ini akan tenang, umatku ini akan khusyuk ibadahnya apabila umatku ini memiliki ilmu pengetahuan dan ekonominya baik. Sehingga ketika sholat gak mikirin besok gua makan apa, ya beras sudah ada. Kan kalau ekonominya susah, kan begitu. Iya kan? Harus bakso, sebelum lama-lama baksosnya habis. Karena kemarin kalau kita hanya disuruh 3M, ya kan? Ada yang tiba-tiba lebih banyak 17M. Kalau kita kan mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, ada yang 17M. Habis kita akhirnya, nggak kebagian yang 3M. Kemudian yang ketiga, ajaklah berbicara manusia itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya 3 rangkaian tadi, baik ayat Al-Quran maupun hadis, ini mendorong umat Islam ini agar hidupnya dinamis. Hidupnya itu selalu maju, hidupnya itu bergerak. Tidak boleh kita itu mabni dalam bahasa pesantrennya. Nah, termasuk apa? Kita berbicara tentang wakaf tunai ini. Bahkan kemarin saya mengikuti Zoom meeting dengan Kementerian Agama Pusat tentang wakaf tunai ini. Saya diri aja kayaknya kurang enak. Apalagi banyakan ibu-ibu senang berdiri. Yang perlu kita ketahui ini dulu, biar nggak kabur. Definisi wakaf secara etimologi, menurut bahasa ini wakaf berarti menahan atau mencegah melakukan sesuatu. Sudah selesai. Kita tahan, kita cegah, itu namanya wakaf. Secara terminologi, beberapa ulama memang berbeda pendapat. Berangkatnya mengapa kok berbeda pendapat? Karena arti secara etimologinya pun itu berbeda. Maka ulama di sini berbeda pendapat tentang mendefinisikan tentang wakaf itu. Nah, sekarang definisi wakaf. Menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama mazhab Hanafi, menahan benda yang statusnya tetap milik wakil. Jadi status tanah itu masih miliknya wakil, orang yang mewakafkan. Ya, orang yang mewakafkan hartanya itu berarti bukan milik orang lain, dan menyedekahkan manfaatnya benda untuk jalan kebaikan, hanya hasilnya saja, manfaatnya saja. Dari sini bisa kita gambarkan, berarti sesuatu yang diwakafkan itu harus memberikan manfaat kepada umat. Kemudian mazhab Maliki menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasil untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakil. Ini yang disebut dalam istilah ilmu fikih wakaf mu'allaq. Jadi waktunya ini dibatasi karena ini tetap manfaatnya. Kemudian berikutnya saya lanjutkan. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Nah, ini yang dipakai di kalangan kita.
menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakil dan dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, begitu harta itu diwakafkan selesai, tidak milik daripada wakil lagi. Ini yang dipakai di kita. Kemudian bagaimana menurut mazhab Hambali? Menahan kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya, dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada intinya sama, untuk kepentingan umat. Wakaf dalam sejarah, wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi Islam sangat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Seperti contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki, dan beberapa negara lainnya. Pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf, termasuk di Saudi. Saudi ini wakafnya banyak sekali, termasuk orang Indonesia punya wakaf di sana. Dari mana? Orang Aceh. Nah, alhamdulillah saya mondar-mandir ke Saudi baru 24 kali. Kemudian berikutnya, agar wakaf bermanfaat, wakaf harus dikelola secara produktif. Gak boleh wakaf itu didiemin aja, tapi dikelola secara produktif. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah, pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Ini saya secara umum dulu. Wakaf dalam sejarah. Wakaf produktif dipraktekkan di berbagai negara sampai sekarang, dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi umat. Pengairan, pertanahan, apartemen, ruko, wakaf Ibnu Taulun yang disebut RS. Hasil wakaf apartemen bisa dipergunakan untuk kegiatan keagamaan, masjid, rumah sakit, jembatan, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah wakaf uang. Ini dalil syar'inya, bisa dilihat Al-Imran 92. Kemudian hadis nabinya ini, tidak mata ibnu Adam, dan seterusnya. Dasar hukumnya di samping tadi sudah jelas, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42/2006 tentang pelaksanaan wakaf, Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nomor 422 Tahun 2004 tentang tanah wakaf. Dan untuk lebih jelasnya seperti ini. Sekarang kita memasuki wakaf tunai. Wakaf uang di Indonesia. Wakaf uang ini dilindungi negara. Fatwa MUI wakaf uang. Terdapat lembaga negara mengurus wakaf. Nah, sekarang wakaf uang ini, Undang-Undang Wakaf Nomor 41/2004, Kompilasi Hukum Islam, PP Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, PMA Peraturan Menteri Agama Nomor 4/2009, Peraturan BWI. Kemudian fatwa Majelis Ulama tentang wakaf uang, boleh atau tidak. Wakaf uang difatwakan pada tanggal, saya ulangi, ada wakaf uang difatwakan pada tanggal 11 Mei 2002, udah lama banget, tapi belum jalan secara maksimal atau optimal.
Isi fatwa tersebut adalah diperbolehkannya wakaf uang, es wakaf atau wakfu al-nuqud. Kemudian BWI Hayatul Awqaf Indonesia dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama sebagai regulator wakaf, Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas koordinator nazir wakaf. Jadi udah boleh. Nah, regulasi wakaf seperti ini dari tahun 60. Undang-Undang Nomor 5 60 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kemudian 97 Nomor 28 tentang perwakafan tanah milik. 78 EMA Nomor 178 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. 28 97 tentang perwakafan tanah milik. 2002 Fatwa MUI tentang wakaf uang. 2003 penyusunan rancangan undang-undang wakaf. 2004 lahir undang-undang wakaf. 2006 kemudian ini ada peraturan pemerintah pelaksanaan untuk melaksanakan apa, yaitu undang-undang ini. Kemudian berikutnya 2009 PMA tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, ini khusus berarti. Kemudian 2018 PP nomor 25 tahun 2018 tentang perizinan rislah tanah wakaf. Ini 2009 ya, tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Keputusan Dirjen Dinas Islam nomornya yaitu DJ 2/420 2009 tentang model, bentuk dan seterusnya. Nah ini sudah khusus menjurusnya wakaf uang. Ya, wakaf uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang serta diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang disebut LKSPWU kepada wakil dan nadir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Jadi andaikan ada di antara kita ini yang mewakafkan uangnya, maka nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti. Ya, kemudian wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Jadi kalau wakafnya dolar, karena kebanyakan ya, harus dikonversi dulu ke rupiah. Kemudian lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada menteri sebagai ini. Kemudian LKSPWU menyediakan blanko sertifikat wakaf uang, penerima secara uang wakaf, uang dari wakil atas nama nadir, mendapatkan uang wakaf ke dalam rekening. Maksudnya menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan atau yang disebut dalam istilah fikihnya wadi'ah atas nama nadir yang ditunjuk oleh wakil. Ini regulasinya. Nah ini skema wakaf uang. Wakil duitnya ini LKSPWU Bank Syariah, nadir Bank Syariah, investasi tidak langsung produk Bank Syariah, misalnya laba, investasi mauqufun alaih. Nah, skema pengelolaan wakaf uang dapat dikelola oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang dalam bentuk deposito atas nama nadir wakaf yang telah ditunjuk. Kalau di sini beliau penggagasnya, berarti nanti terserah beliau. Nah, ini gambaran saja. Laba bersih pengelolaan atas hasil deposito akan dikelola oleh nadir untuk kemanfaatan mauquf alaih. Ini skema wakaf uang, termasuk pengelolaannya ini. Peluang wakaf. Nah ini
pengelolaan aset wakaf sebagai sumber pendanaan bagi tanah wakaf kosong agar dikelola dalam bentuk produktif kegiatan ekonomi, disewakan dan manfaat lainnya. Sebagai alternatif pembiayaan bagi lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, pesantren, madrasah, klinik, masyarakat. Kemudian membantu UKM sebagai dana mikro untuk membantu para du'afa yang melakukan UKM sehingga bisa sejahtera. Mengurangi belanja pemerintah, tadi sudah disinggung oleh beliau. Sebagai alternatif mengurangi belanja pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik sehingga dapat mengurangi defisit anggaran dan pinjaman. Kalau sampai sekarang kan saya tidak ngomong kan pinjamannya, beliau yang tahu. Ini prakteknya. Praktek wakaf uang produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini saya contohkan gerakan wakaf uang bentuk kesehatan. Ini ya, rumah sakit. Rumah sakit mata Ahmad Wardi. Ini yang sudah berjalan. Kemudian praktek wakaf uang produktif untuk kesejahteraan masyarakat, dompet du'afa, nih rumah wakaf, terus semuanya. Kasih banyak. Praktek wakaf uang produktif untuk kesejahteraan masyarakat juga ini yayasan wakaf, berarti beliau nanti insya Allah. Nah, ini wakaf produktif seperti properti gedung perkantoran, wakaf produktif pertanian, sumur pertanian, wakaf produktif pangan, sumur, dan lain sebagainya masih. Oke, nah sekarang masih juga tadi wakaf uang yang produktif. Ini gunaannya. Transportasi bis, siapa tahu bisa. Nanti bisnya kan bisa disewakan. Iya. Kemudian transportasi bis besar, kemudian ini kolam renang, ini lain sebagainya, kebun, ini hotel, kemudian program wakaf kebun sawit produktif, masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang tadi wakaf uang, sekarang kembali kepada yang umum lagi. Wakaf adalah perbuatan hukum wajib untuk memisahkan dan atau ini bahasa hukum, menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Ini pengertian wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ini mengadopsi dari mana? Dari 4 mazhab tadi, tetapi yang paling dominan mengadopsinya itu dari mazhab Syafi'i. Jadi bukan berarti undang-undang atau konun ini tidak ada kaitannya dengan hukum Islam. Ada, ini tadi, maka kita awali dulu, baru kembali. Ini hasil adopsi dari definisi wakaf menurut 4 mazhab. Lalu setelah diadopsi, lalu di sini kita rangkum yang paling banyak adalah pendapat Imam Syafi'i. Karena mayoritas di kita ini bermadzhab Syafi'i. Rukun wakaf, orang yang mewakafkan harta, wakif. Kalau sudah berbicara harta termasuk uang. Harta yang diwakafkan, mauquf bi. Tujuan wakaf mauquf alaih, ikrar wakaf atau yang disebut syahadat wakaf. Ini rukunnya harus 4 komponen. Nanti kalau wakaf uang berarti ada komponen-komponen berikutnya. Nah, ini unsur administrasi wakaf. Wakaf, nah, saya ulangi, wakif, nadir, harta yang diwakafkan, kemudian harus ada ikrar. Ikrarnya dikeluarkan oleh KUA, kemudian jangka waktu. Ini unsur administrasi.
Ini prosedurnya, ini yang bentuk tanah. Nah, sekarang syaratnya wakif. Orang yang wakaf itu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf. Di sini boleh nggak non muslim? Boleh, itu ada. Islam itu nggak ada kan? Wakif ini yang wakaf, yang penting dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, kemudian pemilik sah harta benda wakaf. Namun demikian ada sebagian ulama yang mengartikan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum ini di dalamnya termasuk dalam kata-kata Islam. Maka ketika saya tugas di Jatinegara, ada orang wakaf 1000 meter, tinggalnya itu di daerah Blok M, Blok S, tapi non muslim, tanahnya di Jatinegara. Kita datang ke sana, kita ngalah untuk mengikrarkannya. Lalu bagaimana? Karena kita biar merangkum semua pendapat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, maka orang itu saya syahadatin dulu. Ya, suruh baca 2 kalimat syahadat. Begitu setelah membaca 2 kalimat syahadat, baru dia suruh ikrar. Artinya apa? Ini biar tidak terjadi kontradiktif lagi tentang penafsiran ini. Ya, itu. Ya, tidak kontradiktif lagi. Loh, kok kenapa? Non muslim itu terhalang melakukan perbuatan hukum. Karena Al-Quran sudah mengatakan di sana tuh, dan para ulama usul fikih mengatakan kalau non muslim itu laisa min ahlil hukmi. Maka ada istilah kalau kita berbicara tentang masalah hukum Islam, ada bahasa mukallaf. Mukallaf itu isinya siapa? Andaikan ditanya mukallaf itu apa sih? Dari dulu ngaji mukallaf, andaikan ditanya apa itu mukallaf? Ya pokoknya dari dulu gak begitu. Jangan begitu, kita harus tahu. Mukallaf itu 1, agama Islam, 2, balik, 3, berakal sehat. Ini namanya mukallaf. Kalau belum balik, Islam akalnya sehat, belum balik, bukan disebut mukallaf. Jadi harus ada 3 komponen. Ya, ya, harus ada 3 komponen ini. Sudah balik, kemudian non muslim, akalnya sehat, ya bukan disebut mukallaf. Ya, nah iya. Nah, apa itu definisi itu? Pengertian hukum menurut kitab usul fikih Mabadibul Khamsah, ma huwal hukmu? Al-hukmu af'alun wa af'alun wa aqwal yata'al bin apa? Al-hukmu yaitu sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf. Iya. Jadi yang berhubungan dengan mukallaf itu siapa? Adalah tadi 3 komponen. Maka saya untuk menghilangkan keraguan kontradiktif, maka saya teruskan di sini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tuh biar jelas nih. Berikutnya, harta benda wakaf, benda tidak bergerak meliputi ini. Ya. Ini. Kemudian ada lagi harta benda wakaf, benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, boleh diwakafkan, hak sewa, benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku, kitab, boleh diwakafkan. Nih, jadi intelektual kalau sudah diwakafkan ini nggak boleh siapa yang kan begitu ya,
yang gini-gini maka akan dikenakan pasal sekian, kenakan hukum. Enggak, undang-undang hak cipta. Maka lihat para mazhab itu nggak ada. Imam Syafi'i ngarang banyak, nggak ada itu dalam kitabnya. Ya kan, siapa yang menyadur, siapa yang begini-begini maka akan dikenakan undang-undang hak cipta. Nggak ada. Hanya orang sekarang saja. Apa sebabnya? Madhab-madhab para intelektual dulu itu memang sudah diwakafkan. Kalau orang sekarang kan enggak dilindungi oleh hak cipta. Kan begitu. Siapa lain sebagainya, tetapi ngomongnya diwakafkan. Ya, ini tuh. Ya, ini benda-benda. Ya. Mauquf alaih, tujuan wakaf. Samping tadi ada harta yang diwakafkan, ada yang mewakafkan, harta yang diwakafkan harus punya tujuan, sarana dan kegiatan ibadah. Ya kan? Saya ulangi dulu. Ini kadang-kala kita ini kalau sudah berbicara ibadah sangat sempit menafsirkannya. Mohon maaf, banyak orang apabila ngomong wa amilus sholihat, apa coba? Naruh duit tuh, aman. Di kotak? Enggak. Itu bahasa Arab. Amal-amal itu bahasa Arab. Apa? Amal itu artinya perbuatan. Sholihat itu adalah yang positif. Perbuatan apa saja yang positif, maka itu adalah ibadah. Ini kadang-kadang orang Islamnya sendiri bingung artikan amal aja. Adanya kotak amal. Iya. Maka dalam hadis coba menyisihkan, mengambil duri yang ada di tengah jalan, pahalanya kan luar biasa itu. Merupakan amal ibadah. Lah itu kan bukan kotak amal. Ini biar nggak salah gitu. Maka kalau saya definisikan apa itu ibadah? Segala kegiatan yang dilakukan oleh orang Islam yang memiliki nilai positif untuk dirinya, untuk masyarakat luas, itu disebut ibadah. Ya, ini biar nggak salah. Mohon maaf, karena kebanyakan kalau ibadah ya sholat, ibadah puasa, nggak padahal sehingga apa? Nggak peduli itu. Kita ini nggak peduli dengan kanan kiri kita. Kenapa? Ya itu tadi, karena pengertian ibadahnya sempit. Padahal kalau kita berbicara di dalam Al-Quran, ibadah itu ada dua. Ada namanya bahasa Arabnya ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ibadah individu, ada ibadah sosial. Kemudian berikutnya sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Ini tujuan wakaf misalnya. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. Alhamdulillah kemarin beliau cerita dengan saya di yayasan ini sudah nggak terhitung. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Kemudian kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Ini tujuannya. Peruntukan harta wakaf asal 22 Undang-Undang Wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi ini. Ya, ini yang kadang-kadang kita ini nasinya masih bentuk nasi bungkus. Nah, begitu. Tapi tidak pernah ini kemajuan peningkatan ekonomi umat. Ya, ini memberikan usaha. Gak pernah, gak usah jauh-jauh. Kita zakat mal aja kadang-kadang ya udah dibagikan hartanya selesai lagi. Besok miskin lagi. Itu gak begitu konsep Al-Quran. Lihat. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Itu konsep wakaf. Agar harta itu tidak muter di orang kaya. Bagaimana caranya harta itu orang miskin menjadi orang kaya?
Kita kebanyakan yaitu tadi nasi bungkus, selesai. Tidak pernah peningkatan ekonomi. Maka saya begitu beliau datang, wah ini punya visi misi ke depan sekali. Ini yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kita ini kan mohon maaf kadang-kadang menerjemahkan sesuatu serangkai saja. Saya contohkan saja. Zakat itu kita jarang mengkupas zakat supaya orang Islam itu menjadi orang kaya. Kapan kita itu orang Islam menjadi orang kaya? Kalau kita menerima zakat terus, kan begitu. Tidak pernah kita itu. Bahasnya hanya syarat rukun zakat, syarat rukun zakat, syarat rukun zakat, adabnya selesai. Tapi esensi daripada itu tuh nggak pernah dibahas. Ini kelemahan kita kadang-kadang. Akhirnya apa? Ya zakat selesai. Ya miskinnya jalan terus. Padahal Nabi tadi saya katakan, hadisnya saya bacakan, shalahu ummati bil ilmi wal mal. Kalau ilmu pengetahuannya tinggi dan ekonominya baik, baru umatku itu kan. Ya jangan salahkan. Jadi kalau sekarang ada yang kuli demo, iya, labelnya orang Islam, kerjaannya apa? Kuli demo. Kami kuli demo. Ya iya kan, suruh demo sana dibayar, ya kan, suruh demo sana dibayar. Kenapa? Ya miskin. Akhirnya apa? Suruh gebukin sesama muslim. Nah itu enggak. Kemudian kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan ini dengan syariat. Yuk mindset kita ini dirubah tentang zakat, tentang wakaf. Nah ini wakaf. Pendidikan memang paling tinggi di sini. Ya. Tapi itu perdagangan dan komersial paling dikit. Ya. Pendidikan paling tinggi. Tapi kalau sudah suruh mengentaskan kemiskinan, ya paling dikit. Ya kita lanjut. Sebab ikrarnya ini ya seperti ini. Ya kan? Ikrar itu apa sih? Ikrar wakaf adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan dihadiri 2 orang saksi. Untuk di era sekarang tidak cukup ini dengan lisan, harus tertulis. Ya, ini harus tertulis sah menurut syariah. Tetapi nanti akan bermasalah. Maka kalau kita belajar usul fikih, ada yang namanya syaddud dara'i. Syaddud dara'i itu adalah tindakan preventif sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah ini jadi harus tertulis sekarang. Contohnya apa? Banyak harta wakaf itu orang tuanya mewakafkan, begitu sampai cucunya gak ada wakaf itu. Saya tugas di Cakung hampir 1 tahun. Begitu dapat 2 bulan sudah diuji, urusan wakaf dipanggil Kapolsek, dipanggil camat, urusan wakaf, padahal wakafnya tahun dulu. Tapi karena yang ramenya pas saya jabat, saya datang, saya bawa berkasnya ini. Kata anaknya, ini enggak, yang diwakafkan itu hanya separuh, enggak semuanya. Loh, ini loh tanda tangannya, ini tanda tangan bapakmu. Saya ngomong, Pak Kapolsek, Pak Camat, ini tanda tangan orang tuanya. Ini saksinya, katakan saksinya ada yang masih hidup. Ya, untung di sini ada tertulis. Apa permasalahannya? Yang satu itu jadi masjid, wakafnya yang satu jadi wakaf produktif. Apa? Untuk tempat parkir. Kali 300 di situ ada 60 mobil sebulan udah ngitung. Maka dibuka itu. Ya. Kira-kira ya. Itu. Kemudian dalam wakaf hanya ada ijab
Nih, hanya ada ijab. Tanpa kabul juga boleh. Ijabnya saja saya serahkan. Ya udah, nadirnya kan udah tahu. Tetapi yang bagus ijab dan kabul. Benda kembali menjadi hak milik mutlak Allah. Ini berdasarkan undang-undang dengan pendapat Imam Syafi'i. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf. Saksi. Kemudian pernyataan wakil harus jelas, dilepaskan. Kita lanjut. Ikrar wakaf ini diatur dalam undang-undangnya. Kita lanjut. Nadir dan pengelolaan wakaf, kemaslahatan umat ini yang seperti ini yang harus. Ya. Nadir ini pihak penerima harta benda wakaf dari wakil untuk dikelola dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadir diharapkan sebagai manajer yang profesional dalam mengurus, menjaga, dan memproduktifkan harta wakaf. Nadir bisa perorangan, organisasi, atau badan hukum. Bisa saja. Nah ini persyaratan nadir. Kalau perorangan, ya, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, ada WNI. Mengapa aku harus WNI? Takut nanti dikirim ke negaranya. Di sininya tetap miskin, nggak berkembang. Maka di sini ada persyaratan berikutnya yang namanya WNI. Persyaratan tambahan nadir yang ideal, ini tambahan aja. Paham tentang hukum, syarat moral, jujur, amanah, adil, tahan godaan. Kenapa? Wah, duit numpuk. Ini paling banyak, kadang-kadang di masjid, di mushola begitu. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ya tidak semuanya, kadang-kadang tadi saya katakan ya, dia tahan dengan godaan. Ya kan begitu kan wah ini banyak banget ya. Diumumin pas giliran ditanya mana punya tahu kan. Kemudian harus suka tantangan ya, hidup ini harus suka tantangan, nggak boleh hidup ini gampang menyerah, tapi harus dinamis, mabni, jangan mabni. Kemudian kecerdasan emosi dan spiritual, ini syarat moral. Syarat manajemennya mampu, kemampuan leadership, mempunyai visi dan misi. Apa ini? Kemudian kecerdasan intelektual dan sosial, profesional. Ini yang masih belum ada ini. Ya, terutama yang ini, ini susah banget. Apalagi kalau kemarin ini aja nih. Susahnya. Hah? Iya. Tapi Islam. Islam. Ini ya gini. Betul. Dua tuh sudah ya? Hah? Ya ini, yang ini dengan yang ini nih. Ya. Ini saya sampaikan seperti ini banyak yang berbicara tadi wakaf, terutama madrasah yang belum profesional. Terus saya mantan kepala aliyah 10 tahun sebelum jadi kepala KUA itu, jadi guru 10 tahun kepala aliyah. Jadi ngerti banget dengan yayasan. Ya. Saya nyari duit ke pemerintah, nyari duit, dapat sumbangan kadang-kadang 150 juta. Ya, kagak tahu dah bahwa kita yang buat apanya yang repot. Sampai akhirnya, ajari bohong. Enggak beli kusen, minta suruh cari di material. Ya, kwetansi kosong. Aduh. Ya itu. Dan anehnya itu kepala sekolahnya itu ya nggak dapat gitu, hanya dikasih 150 juta, saya masih ingat banget. Itu hanya dikasih 3 juta suruh bohong. Astagfirullahaladzim. Ini
Ini paling banyak ini. Belum kaitannya dengan sekarang, ada dana bos, ada dana itu dan ini. Kadang-kadang kada nyampe. Dari anak masih bayaran, dari pemerintah juga diambil. Akhirnya hadisnya bukan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, diganti al-halalu bain wal haramu bain wa ma bainahuma masukkan. ini ya. Berkelakar aja, tapi kenyataan. Kemampuan nadir, keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Kalau sudah jadi nadir, ini harus komunikasi. Jangan ada bahasa, dan gua kan ketua masjidnya, gua kan nadirnya, gua kagak mau. Jangan, harus. Kita harus tahu dengan jamaahnya, sehingga dikala ada jamaah kita yang tidak hadir pada waktu itu, biasanya hadir terus, tidak ada, kita tanya, kemana itu? Si ini, si bulan itu, ya. Jangan agak tahu, sehingga pas giliran tinggal baru tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru ya pantesan kemarin kagak pernah kamu sholat. Kan tahunya gitu. Keahlian manajerial dalam mengelola wakaf, kemampuan khusus nadir. Nadir organisasi ini mengurus organisasi tersebut memenuhi persyaratan nadir perseorangan. Kemudian di samping tadi dengan yang ini nadir badan hukum. Nanti bisa di copy aja ininya. Tugas nadir melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Kalau ini sudah agak tinggi, ya, kalau sudah uangnya banyak miliaran, ada wakaf uang. Secara administrasi yang boleh dilakukan nadir, menyewakan harta wakaf boleh, menanami tanah wakaf boleh, membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan boleh, mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik. Jangan mengubah tapi lebih jelek, nah itu yang tidak boleh. Atau membangun pemukiman di atas tanah wakaf, disewakan, bangunannya, sewanya kagak pernah untuk wakaf, tapi masuk kantong, kagak boleh. Kemudian menanami tanah wakaf, ditanam tanaman mangga, tanaman durian dan sebagainya, begitu dijual hasilnya nah, gitu. Ya, lanjut. Yang tidak boleh dilakukan, dominasi atas harta wakaf. Wah, ini kan milik gua, ini kan harta wakafnya engkong gua, dan seterusnya. Andekan tanah, andekan duit ya begitu. Berutang atas nama wakaf, ini banyak, ya kan? Ketika masjid itu mau ngecek, ngomongnya masjid kita, tapi masjid giliran dapat sumbangan masjid saya. Ini saya ngomong begini real, Pak. Saya terus terang aja, saya karena orang masyarakat jadi tahu betul. Ada yang suruh hitung satu-satunya juga, ngerti saya. Mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran kecuali dengan alasan hukum. Ya, ini tanpa bayaran. Di sini harus ada alasan hukum. Meminjamkan harta wakaf kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan peruntukan wakaf boleh, tetapi harus ada alasan hukum. Kemudian hak-hak nadir. Nadir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang dikelola maksimal itu, nggak boleh lebih daripada itu sudah maksimal banget. Wah, kalau nisbah ya nggak boleh. Atau 15 nggak boleh, atau 11 nggak boleh, pokoknya maksimal. Ya. Wakaf di Indonesia, jumlah harta kekayaan wakaf sangat besar. Jumlahnya ini, saya ulangi,
Jumlah harta wakaf waktu tahun 2018 gini, luas gini. Sekarang sudah banyak, karena saya selama di kampung 11 bulan, alhamdulillah sudah 12 masjid dan musola yang mendaftar untuk mendapatkan AIW, Akta Ikrar Wakaf. Jadi udah lebih. Ini 2018. Kemudian jumlah tanah wakaf di Indonesia yang bersertifikat ini, yang tidak bersertifikat ini tahun 2018 ini, 2019. Terus sekarang insya Allah mudah-mudahan. Perkembangan wakaf di Indonesia. Wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi belum dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Faktor penyebabnya apa? Pemahaman wakaf, belum begitu paham dengan wakaf, pengelolaan wakaf juga belum dikelola dengan baik, terbatasnya benda yang diwakafkan dan nazir wakaf. Hanya masih tanah, uang, kendaraan, lain sebagainya. Ada juga kendaraan, tetapi ditulis dari partai ini lambangnya ini. Yang itu wakaf atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Masyarakat ini kurang memahami. Nyatanya sekarang aja kalau sudah diundang berbicara wakaf ogah-ogahan. Kenapa? Ada di kampung saya itu masjid, kan di kampung saya itu ada 4 masjid. Ada Al-Zainiyah, ada Al-Ihsan di Kompleks Tangga, kemudian ada Masjid Haji Tholib, saya lupa namanya, kemudian yang satu ada Masjid Al-Huda. Ada satu masjid yang sampai hari ini kagak mau diwakafkan, tapi ngomongnya wakaf. Ya, ada musola juga sudah wakaf, tapi kagak mau di-AIW-kan. Sampai hari ini, dari saya masih tugas di Duren Sawit. Karena ada, begitu bapaknya sudah meninggal, ada salah seorang anaknya yang tidak mau tanda tangan. Kenapa? Kalau tanda tangan diwakafkan, dia kalau itu kena gusur nggak dapat dia. Kalau belum tanda tangan dapat. Saya paham makanya, ngerti satu-satunya. Karena saya pernah tugas di Duren Sawit. Jadi pengurus 3 tahun, jadi kepala KUA 3 tahun, jadi 6 tahun, jadi paham ngerti. Wakaf-wakaf yang bermasalah, baik madrasah, masjid, musola yang bermasalah saya ngerti. Di kampung pun ngerti saya, sekalipun baru 1 tahun. Sampai sekarang belum beres-beres, konon yang pinggir jalan padahal masih tua banget. Ya saya sebutin kan. Perlu pemahaman konsep wakaf yang ada dalam undang-undang. Kita pahamilah. Perlu dilakukan sosialisasi undang-undang tentang wakaf. Nah nanti ya manajemen wakaf. Pengelolaan wakaf cukup memprihatinkan. Banyak wakaf terlantar dan hilang. Nah maka di sini perlu paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf dikelola secara produktif. Peran Badan Wakaf Indonesia perlu ditingkatkan. Ya badan wakaf itu yang pertama dari kita dulu lah. Ya. Benda yang diwakafkan dan nazir. Kemudian berikutnya, ini bagaimana pengelolaan wakaf di Turki? Ketika 2018 saya ke Turki, pengelolaan wakaf di Turki ini pelayanan dilakukan Dirjen Kesehatan dan Pendidikan. Dirjen bekerja sama dengan berbagai perusahaan seperti ini. Wakaf yang dikelola oleh Dirjen, masjid, asrama mahasiswa, rumah untuk usaha, hotel, dan seterusnya. Ini di Turki. Ketika saya ke sana, saya hampir 5 hari wawancara. Ini hasilnya. Wakaf di Turki ini. Kemudian tanah wakaf di Turki. Ini mencapai sekian. Ya kan diperkirakan tanah wakaf mencapai 3/4 tanah produktif. Kemudian sekarang memiliki
Wakaf bank. Ini wakaf bank, wakaf bank. Gimana? Tidak. Belum meningkatkan ekonomi keumatan. Wakaf pada masa lalu sering dikaitkan dengan benda-benda wakaf tidak bergerak seperti tanah maupun bangunan. Kini mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang, cash, wakaf. Penggunaannya dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah. Ya. Maka kita nggak usah membumikan wakaf uang dalam menegaskan berbagai permasalahan umat. Nih, wakaf tunai dalam lintasan sejarah. Wakaf tunai yaitu wakaf dalam bentuk uang tunai masih belum dipraktekkan dalam kehidupan Rasul dan para sahabat. Berbagai hadis Nabi menjelaskan wakaf didominasi oleh tanah dan bangunan. Nah, wakaf tunai dalam lintasan sejarah baru ada ini wakaf tunai, istilah tunai cash dipopulerkan oleh Amanah dari Bangladesh. Nah, lalu apakah ini bertentangan? Tidak. Tadi saya katakan hadisnya itu salah hukum mati bil ilmi wal mal. Kemudian yang kedua ayatnya diantaranya ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Itu artinya supaya dinamis umat Islam itu. Kemudian khatibun nas atau khatibin nas bi qadri uqulihim. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak kamu sekalian. Ini sesuai dengan tuntutan zaman karena anak kamu itu bukan hidup pada zaman kamu. Maka kalau saya anak kiai jadi kiai gak aneh. Iya, wajar anak kiai jadi kiai, tapi anak kiai jadi dokter, anak kiai jadi insinyur, baru itu tidak aneh. Apa artinya? Pak Indong makhlukun dari zaman oleh di zaman itu. Sesuai dengan zamannya, tetapi tidak boleh lepas dari nilai-nilai agama itu. Maka di tempat saya di Lirboyo itu, walaupun santri itu pakai kain pinter-pinter, saya alumni Lirboyo, cuma sebentar, 9 tahun di Lirboyo itu. Kayu aja, pinter-pinter itu. Di Jakarta itu, sekalipun cara berpikirnya jalan Said Akil, itu alumni Lirboyo. Ya Muhammad Iskandar, karena kepintaran kadang-kadang. Yang almarhum banyak lah. Kemudian Aksin Saho, Profesor Dr. Aksin Saho yang rektor. Kemudian banyak lah di UIN terutama jadi dosen UIN. Nah itu tadi walaupun awalnya pakai kain, tetapi di zaman itu kita harus didik. Kalau anak ustaz jadi ustaz udah biasa itu. Nah ini analisis Al-Quran, analisis hukum Islam tentang wakaf tunai Al-Quran. Ini Al-Quran bisa dilihat ya, surat ketiga ayat 92, surat 2 ayat 267. Kemudian hadisnya sesungguhnya Umar telah mendapatkan 9 tanah Sahih Bukhari. Ini hadis yang ke-265. Kemudian hadis juga ini Bukhari 270. Nah, wakaf tunai menurut usul fikih dan kaidah fikih. Usul fikih, semua hukum Islam terkandung dalam jalbul masalih dan darul mafasid, menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Ini kajian usul fikihnya. Kalau kaidah fikihnya, kebutuhan ditempatkan di tempat darurat umum khusus. Jika urusan sempit maka menjadi meluas. Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Ada misalnya kita rumah, nah di sini. Tetapi
Di sini karena tidak ada aset jalan, maka pemerintah harus menggusur rumah ini. Itu memang usul fikihnya, qawaidul fikihnya, kepentingan umum harus didulukan. Ya. Ini kaidahnya. Ini perbedaan wakaf dengan sedekah biar nggak kabur. Sangat beda. Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain, menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain. Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah. Hak milik atas barang dikembalikan kepada penerima sedekah. Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Kalau sedekah boleh. Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial. Kalau sedekah itu bisa dinikmati oleh pribadi penerima. Objek wakaf biasanya kekal, tahan lama zatnya. Objek sedekah hibah tidak harus kekal zatnya, dan seterusnya. Ini perbedaannya. Kemudian Komisi Fatwa Majelis Ulama ini yang mengatakan wakaf uang cash adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat-surat berharga. Ini MUI 11 Mei 2002. Nah, ini contoh aja, ambil potensi wakaf di Indonesia tuh. Ini contoh ya. Ini contoh aja. Jadi bisa potensi wakaf tunai ini 1 tahun itu 3 triliun. Ya nggak usah susah-susah. Yang biasa merokok 2 bungkus, sebungkus diwakafkan sehari. Diwakafkan kan? Rusak ya. Sebenarnya sudah lama itu. Ketika Republik pertama kali berdiri, kan kita kan cuman waktu itu bahasanya belum mantap. Minta donasi-donasi dari kita orang. Ketika itu saya tadi ceramah di Taman Buaran Indah. Nah itu bagaimana? Ya kita termasuk saya pribadi naruh pada waktu itu 10.000. Ya udah sampai sekarang kita serahkan saja karena memang sudah diniatkan wakaf. Wakaf uang dalam undang-undang wakaf ini asal-asalnya. Kemudian cara mewakafkan uang ini cara mewakafkan uang disebutkan dalam ayat 3 pasal 22 sebagai berikut. Ini wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di lembaga keuangan penerima dan seterusnya. Ya. Undang-undangnya. Kemudian wakaf uang membuka peluang yang untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial. Tugas lembaga keuangan syariah. Nanti ini tinggal apa namanya? Nah, ada 8 lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana wakaf di Indonesia ini. Ini baru yang menghimpun dana wakaf di Indonesia. Bank Muamalah Indonesia, Bank DKI Jakarta, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BTN Syariah, BPD Yogyakarta Syariah. Pengelolaan wakaf uang, Nadir wajib mengelola, mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukan yang ada. Nadir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengelolaan wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Cara pengelolaannya ini nanti ini tugasnya doktor kita, orang tua kita ini, Ra'isul Muassasah fi hadzal ma'had. Yang begini.
cara melakukan investasi wakaf uang diatur dalam pasal 10. Ini tugas beliau, nanti data beliau yang akan biaya pengelolaan wakaf uang. Ini. Soalnya kalau dibacakan semua nanti sudah selesai. Nah ini tipe kemitraan usaha model terkoordinasi secara vertikal. Misal sponsor membeli produk petani, variasi dari model pusat, sponsor juga memiliki, dan seterusnya. Tipe usaha saja. Nah, bisa kerja saja. Nah, ini siapa saja mitra dalam wakaf uang ini? Ya ini diantaranya. Nah, strategi menjalin kemitraan. Yang kedua, kesimpulan. Terima kasih. Silakan. Nanti barangkali ada yang ditanyakan dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, baru saja kita mendengarkan tentang masalah wakaf. Begitu banyak hal yang kita temui tentang masalah wakaf yang sifatnya nanti bisa menguntungkan dan produktivitas tentang masalah wakaf. Ini bagai perbedaan wakaf dengan sedekah. Bukannya sedekah itu merupakan bagian dari wakaf. Dan bahkan banyak orang yang bertanya, bagaimana sebagai cara wakaf pinukut itu, artinya agar nanti ada orang yang melaksanakan wakaf dengan uang itu bisa menghasilkan, menguntungkan. Jadi kita perlu juga dipakai agar para peserta juga bisa terinspirasi agar bisa mewakafkan harta-hartanya dan sebagai buat tabungan di akhirat. Atau mungkin dari ibu bapak yang ingin bertanya yang belum jelas atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu, Pak. Atau sudah paham semua itu, tinggal mempraktekannya. Ya. Mana tadi? Bu. Kami ingin ini tentang masalah wakaf, paham tentang masalah wakaf di dukun ini. Ada orang yang menyampaikan bahwa wakaf pinok itu bisa menguntungkan. Bahkan nanti kalau kita misalkan wakaf cuma 1 juta rupiah, secara langsung kita menginvestasikan harta kita. Nanti sewaktu-waktu kita bisa ambil dan kita kelola lagi, itu bagaimana caranya? Wakaf uang, terus orangnya itu membatasi, membatasi waktunya hanya sekian. Setelah waktunya habis, uang yang aslinya itu diambil lagi maksudnya. Nah, tetapi manfaatnya tidak. Manfaatnya diambil atau tidak? Nah, kalau uang aslinya atau uang pokoknya diambil untuk pribadinya, itu kita kembalikan kepada mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu boleh-boleh saja. Nah, tetapi kalau Syafi'i secara otomatis kalau sudah diwakafkan maka semuanya itu terputus menjadi miliknya, dikembalikan kepada itu adalah milik Allah. Nah, sebenarnya ini tentang masalah ini tidak hanya wakaf ya. Kita ini mencoba zakat mal. Zakat mal itu berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus habis pada malam Idul Fitri atau sebelum khotib turun dari mimbar. Tapi kalau zakat mal nggak ada batasannya habisnya.
maka dicoba kalau ada zakat mal kita himpun, kemudian kita buat kecil-kecilan, di manage yang baik. Di lingkungan kita ini ada nggak orang ini yang punya skill, yang punya keahlian? Misalnya ada nyaknya, ada nenek-nenek ini, wah dia punya keahlian jual gado-gado, misal. Nah, ditanya dia siap atau tidak dengan zakat tadi, mal. Nah, nanti kalau dia ini alasannya tidak punya modal tapi siap bekerja, berdagang gado-gado, maka kita kasih modal. Dari mana? Dari uang wakaf atau zakat mal. Nah, setelah dikasih modal, karena kita hidup di Indonesia, orang Indonesia ini adalah orang yang mudah lupa. Betul. Orang Indonesia ini orang mudah lupa. Iya, dibilang kira-kira. Saya cuma agak enak mau ngomong gitu. Ya. Maka andai kan kita ngasih uang misalnya kepada dia itu 5 juta atau 1 juta lah kalau bisa kecil-kecil, kita kasih orang itu setiap hari suruh nabung menyisihkan untungnya misalnya 2.000. Ya, 2.000 rupiah. Dan setelah ini terkumpul dalam 1 tahun, berarti ini kan 2.000 kali 1 tahun. Kalau tidak ada yang lain, maka orang itu ditanya kembali, nya kira-kira jualan bakso bisa nggak nih? Tambah dari modal itu, kan? Nah nanti ini akan tidak hanya jual gado-gado, besok ini sudah nambah jualan bakso. Nah, atau kedong. Nah, ini dari uang itu nanti kita suruh nyicil lagi. Kalau kemarin itu 2.000, karena sekarang agak besar menjadi 3.000. Nah, kalau ada yang membutuhkan yang lain, kita oper yang lain. Ini sebenarnya yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Kita kenapa? Di saat sekarang ini zakat mal dibagikan duitnya aja. Habis lebaran miskin lagi. Kenapa? Uangnya habis. Yang terimanya banyak soalnya. Gimana? Yang terimanya banyak. Termasuk panitianya lebih belum ngambil. Iya, yang panitianya lebih belum ngambil. Itu. Nah ini. Nah, maka sekarang disiasati dengan zakat atau dengan wakaf uang. Saya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu di mushola yang kecil, setiap tahun saya tahu masyarakat di lingkungan saya keberatan kalau korban. Ini kalau korban keberatan karena harga kambingnya kan udah 3.500, 3.500.000. Nah, maka begitu bulan Muharram saya umumkan bagi para jamaah yang mau korban silahkan nabung, dicicil sampai ya nanti hari hanya atau bulan Dzulhijjah. Nyatanya alhamdulillah mushola kecil tiap tahun tidak lepas dari sapinya 7 atau 8, kambingnya hampir 20. Kenapa itu nanti? Orang kita ini banyak ingin korban tapi tidak mampu karena berat kan. Tetapi kalau dicicil, ya dia punya uang 200, dia simpan 200. Tetapi harus amanah panitianya. Yang udah banyak kemudian kabur. Nah ini juga ya. Kita buatkan itu segini lah buku tabungannya. Buku tabungan itu dipegang oleh yang bersangkutan. Loh, kok dipegang oleh yang bersangkutan apa? Takut dia meninggal, itu bisa ahli warisnya. Kenapa? Ini kan dipegang, ditandatangani ketika nyetor oleh siapa? Ini oleh panitia. Di samping panitianya punya buku juga, jadi 2 satu orang. Itu teknis untuk mendorong umat supaya giat
beribadah. Itu begitu di antaranya. Ya barangkali saja bisa tertular cara-cara seperti itu. Ya. Nah termasuk tadi, ya. Jadi kalau menurut pendapat Hanafi, manfaatnya saja boleh. Iya. Kalau kita selesai, Pak. Kalau udah selesai, Selesai lagi mau kita. iya. Hanafi itu, iya boleh Hanafi. Tetapi manfaatnya nggak boleh. Iya, iya. Itu kalau Itu cuma pendapat anak ya. Hanafi. Tapi praktek di kita gimana? Praktek di kita tidak. Nggak ada ya? Nggak ada, karena kita Syafi'i. Iya. Kalau Syafi'i selesai. Sudah wakaf, wakaf itu adalah al-habs, menahan. Nggak ada jangka waktu ya berarti ya? Mencegah, iya. Nggak ada jangka waktu untuk Tidak, itu kalau Maliki kadang-kadang ada jangka waktu milik orang lain tapi diberikan waktu, itu pendapat Malik. Nah contohnya saya wakafkan ini 10 tahun, udah semuanya terserah. Enggak selalu kita kerja. Nah ya, begitu 10 tahun pokoknya diambil kalau Maliki. Tapi kalau Hanafi itu ke seperti itu. Uangnya masih di kita, tetapi manfaatnya diberikan kepada yang lain. Tapi kalau Syafi'i total, manfaat dan barang yang kita wakafkan sudah terputus milik kita. Ya, seperti itu. Itu bisa dibaca di dalam kitab Al-Fiqhu wa Adillatu karangan Wahbah Zuhaili. Itu seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu, bocah ada yang bertanya. Biar kita lebih paham buat tabungan aset kita. Barangkali ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Kan ada kasus begini ya. Ada bapak-bapak itu, atau ada seorang bapak, dia mewakafkan tanahnya untuk jalan raya, gang kecilan gitu ya. Nah setelah itu dia wafat, terus ada anak yang tidak tahu kalau ayahnya itu mewakafkan tanahnya. Kemudian karena dia butuh dana, jadi dijual gitu. Itu kemudian gimana Pak? Pahala wakaf dari ayah itu selesai, terus hukumnya gimana, yang anak itu berdosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini pertanyaannya. Ini yang sedang ngetren. Dulu bapaknya mewakafkan tanahnya harganya 150, sekarang harganya 15 juta. Iya. Wakaf kalau berbicara Imam Syafi'i, kalau sesuatu yang sudah diwakafkan itu sudah selesai. Berarti itu sudah milik umat, milik Allah. Nah terus anaknya itu yang menjual, bagaimana hukumnya? Ini ada dua hal. Pura-pura tidak tahu, kedua kalinya, atau memang benar-benar tidak tahu. Ya. Kalau betul-betul tidak tahu dan tidak ada bukti autentik, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tetapi kalau pura-pura tidak tahu, itu yang menyebabkan bahaya untuk dirinya. Mohon maaf, kalau sudah berbicara makan harta wakaf, baik itu wakaf mal, wakaf uang, dan lain sebagainya, Masya Allah, dosanya itu, andaikan dia itu awalnya orang kaya, bisa jadi habis kekayaannya. Walaupun makannya itu hanya 10 meter, nanti habisnya bisa 5.000 meter, 10.000 meter. Saya jamin itu. Hasil saya survei, ini hasil saya survei yang saya ambil di daerah Cirebon, daerah Kerawang, Jakarta, ya, yang bapaknya mewakafkan, kemudian anaknya ini padahal ngerti bapaknya mewakafkan, lalu dia menjualnya. Satu,
Dia hidupnya itu la yamutu wa la yahya. Hidup ogah, mati juga ogah. Apa artinya? Susah. Sudah susah. Bahasa orang sononya kebelangsang. Ya, nggak sekedar kebelangsang, nyungsep. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ini hati-hatinya. Udah susah lah. Maka hati-hati kalau ada wakaf kuburan. Ini mohon maaf. Ini yang sering. Wakaf kuburan, karena di kampung saya ada wakaf kuburan. Bapaknya wakafkan, keluarganya wakafkan, meninggal, kesininya akan dijual. Kalau orang kubur 3.500.000 satu orang. Dan sampai ditumpuk-tumpuk uang yang 3.500.000 itu semuanya masuk kantong, bukan untuk beli tanah lagi. Ya itu hidupnya nyungsep. Tanahnya habis, makin habis, dianya juga hidup ogah, mati juga ogah. Ini saya survei sudah di Cirebon. Orang-orang yang ya Allah, kok apa ini? Oh ini kata orang-orang begini. Padahal menurut kacamata manusia harganya kagak habis 7 turunan. Saking banyaknya. Saya survei daerah Rawang. Dan samplingnya nggak 1 orang 2 orang tapi banyak. Terus saya survei termasuk tempat saya tinggal. Kontrakannya itu 50 pintu, bukan pintunya doang, ada rumahnya, bukan ada pintunya doang. Ada rumahnya gitu ya. Itu pas habis hartanya, jual, mulai bengek dah. Bengek sakit. Manfus. Nah itu hasil survei. Itu. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau memang tidak tahu, mudah-mudahan diampuni. Tetapi kalau pura-pura tidak tahu, ini ya Allah dapat laknat dari Allah. Termasuk nazir ya dalam pengelolaan dia. Termasuk nazirnya. Jangan tanya, apalagi nazir itu double itu. Dosanya double, dosa menerima amanah itu amanahnya, kemudian dosa menyelewengkan. Jadi, amanah itu berat gitu. Maka saya itu terus terang aja. Saya kalau dilantik gak pernah saya baca syahadat. Takut saya. Gak pernah baca wallahi, gak pernah. Ya diem aja, gak pernah. Kenapa takut saya? Iya. Itu seperti itu. Kenapa itu resikonya tinggi? Ya banyak berbuat dosa, tapi jangan dosa begitulah. Oke, gitu aja. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ustaz Ali. Gimana nanya ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Materi, juga moderator dan Haji Ahmad Mulyadi MA. Ada yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau orang dulu kan wakaf hanya dengan lisan ya. Iya. Ini gua punya tanah, gua wakafin lisan loh. Iya. Ya. Yang mendengarkan saksi ada berapa orang katakan. Yang wakafkan meninggal, semua saksi juga meninggal. Kemudian sudah dikatakan tidak ada saksi. Padahal dia pernah menyampaikan bahwa kafir ini tanah sekian meter. Ya. Ulang lagi, saksinya katakan ada 4 orang, 4 orangnya mati semua. Nah pertanyaannya, anak, cucu yang tidak benar ucapan tadi, berarti kan mereka nggak tahu, sehingga mungkinkah mereka berhak menjual tanah-tanah tersebut? Pertama. Yang kedua, hanya komentar aja.
Saya tadi hadir ke sini agak telat, Pak Ustaz. Agak telat, tapi sepanjang jalan saya berpikir gini, wah banyak mobil parkir nih. Pasti yang datang banyak, yang datang pasti punya mobil, minat lagunya orang-orang kaya gitu kan. Karena kan mobil itu identik dengan kekayaan. Baik mobil orang putih tuh, ya kan? Oh mobil orang putih kaya tuh. Amin dong. Mobil siapa itu? Ya. Jadi saya berpikir tadi sepanjang jalan ini lapangan nggak muat karena semua bawa mobil. Orang punya mobil itu identik dengan orang yang kaya punya harta gitu loh. Sehingga ada kesempatan dia bisa menjadi wakif, ya. Dia bisa mewakafkan harta yang Allah titipkan kepadanya. Tapi ternyata mohon maaf, cuma mobil putih doang yang ada, ya kan? Sehingga saya bisa sampaikan mohon maaf sekali lagi pada panitia, ini acara bagus sekali, seminar dan launching biro wakaf. Tapi sepertinya salah sasaran ya, atau sasaran kurang gitu. Karena mohon maaf yang hadir di sini, termasuk saya kalau diminta wakaf berat. Senin kami puasa karena nggak ada yang dimakan gitu. Kecuali ada lebih saya bisa mewakafkan harta yang saya punya gitu. Jadi saya melihat salah sasaran. Ya kalau sekedar buat ilmu pengetahuan nggak salah, ya. Kalau buat ilmu pengetahuan menambah pemahaman nggak salah, ya kan? Seperti itu. Sehingga saya menyarankan kembali pada dia, coba adakan ulang seminar ini seminar bagus, punya tujuannya juga harus tercapai gitu loh. Kalau tadi Pak Baru mengatakan masjid sudah kita undang, musola kita undang, masjid kita undang, mohon maaf. Biasanya Ustadz kalau diberikan materi begini, biasanya dia merasa gue udah tahu, gue udah paham kitabnya, gue paham ilmunya gitu loh, gue paham hukumnya. Nah saran saya pada panitia, coba undang mereka yang memang punya kemampuan gitu loh. Ya, undang mereka ke sini dengan undangan yang menarik, karena kita akan launching. Ya kan, kita akan launching. Bukan sekedar ilmu materi kita dapat, tapi tadi akan launching biro wakaf seperti itu. Jadi sekali lagi ini saya sampaikan Pak Kiai, kemudian pada panitia saya sampaikan juga, tolong diadakan seminar ulang dengan sasaran yang tepat, ya, supaya hasilnya betul-betul sempurna. Ada yang biro wakaf itu ada yang mewakafkan itu, jangan cuma berdiri biro wakaf tapi nggak ada orang yang mewakafkan. Kenapa? Supaya ikut seminar itu bukan mereka yang punya kelebihan harta, gitu ya. Ketiga saya tertarik dengan tabungan kurban ya. Saya pikir bisa lah kalau diadakan sekolah ini, gaji sebulan katakan berapa gaji lu sebulan? Oh rahasia, berarti 5 juta ya. Gaji sebulan 5 juta. Kalau 2 bulan kita nabung, katakan sebulan 200.000, 300.000, udah dapet anak kambing, ya kan? Gitu loh. Ya artinya dapat anak kambing, sehingga jangan yang kurban di sini yayasan lagi, yang kurban di sini duit siswa lagi, gitu kan? Ya, jadi saya sarankan ya, terakhir nggak salah juga saya sarankan tabungan umroh gitu loh, ya. Jadi kalau mau umroh kan katanya umroh mahal ya, umroh mahal 20 juta katakan ya, bintang 3. Tapi kalau ngisi kan bisa kuliah, ya, tabung sebulan 500.000, ntar umroh bersama, syukur-syukur perpisahan anak kelas 3 tidak lagi di Bekasi, perpisahan anak kelas 3 tidak lagi di lapangan sekolah, tapi di Masjidil Haram. Punya hayalan gitu loh, dia punya hayalan. Ini ngomong belum lagi. Nah, kalau promosi ini kan. Sekali
saya dukung dengan tabungan kurbannya, ya. Mudah-mudahan panitia atau manajemen Lisan bisa, ya paksa pokoknya gaji dulu sebulan gak potong 200. Itu kebaikan tuh kadang bisa dipaksa. Kalau dipaksa nggak bisa, ya. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang bawa mobil putih bisa mewakafkan mobilnya. Ya, silakan jawab mobil putih. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ke saya cuma satu, yang lainnya panitia. Jadi wakaf ini sebenarnya kalau urusan dengan Allah itu nggak tertulis juga nggak masalah, karena itu sudah sah. Sama dengan nikah sebenarnya. Nikah itu kan ada nikah siri, ada nikah UA resmi. Cuman persoalannya kalau kita belajar kitab usul fikih, ada yang namanya maslahatul mursalah. Apa artinya? Ini secara lisan wakaf itu sudah sah menurut Allah, tetapi menurut undang-undang karena belum tercatat dan tidak memiliki bukti-bukti autentik, maka itu belum dinyatakan sah menurut negara. Beda, ya? Tetapi sudah dinyatakan sah menurut hukum syariah. Sama dengan nikah siri itu sah menurut hukum Islam, tetapi menurut negara tidak sah. Apa masalahnya? Tidak dicatatkan. Ini persis seperti itu. Artinya wakaf secara lisan sudah sah. Anak cucunya gimana? Ya sudah kagak boleh. Termasuk birrul walidain, itu diantaranya apa? Menjaga apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Bahkan dalam hadis tidak hanya itu, orang tuanya itu biasa silaturahim atau silaturahmi dengan orang lain, kita teruskan. Itu termasuk birrul walidain. Nah, apalagi ini kaitannya dengan masalah wakaf. Nah, adapun umroh, kemudian apa lagi itu Pak Ustaz? Ini tadi pertanyaannya, semua saksi mati. Iya. Anaknya nggak tahu kalau bapaknya mewakafkan. Pertanyaannya, bolehkah anak yang tidak tahu, cucu keturunannya nggak tahu kalau dia orang itu mewakafkan, jual karena nggak tahu. Kalau tidak tahu mah nggak masalah, segala sesuatu kan nggak ada hukumnya. Ya, beda menikah. Kalau nikah kan walaupun bayar, Iya. walaupun nikah nggak tercatat, kan malam pertama masih boleh. Tapi kalau ada nggak tercatat, Iya. dijual kan boleh. Gitu. Kalau tidak tahu persoalannya itu lain lagi. Ya itu namanya usul syar'i. Cuman itu tadi tidak tahunya ini pura-pura tidak tahu atau memang benar tidak tahu. Karena biasanya kalau wakaf biasanya ya. Ini yang saya sering dapat info, saksi-saksi udah pada nikah. Tetapi biasanya itu ada orang yang ngerti sejarahnya. Biasanya ada orang yang ngerti sejarahnya. Yang tadi saya ceritakan, salah satu masjid di kampung saya itu memang awalnya tanahnya tanah orang tuanya. Yang diwakafkan itu sekitar 50 atau 100 meter dari situ. Cuman karena rumah ustadznya itu dekat yang sekarang masjid, maka konon katanya yang tanah nyumbang orang-orang itu pakai elang mikul, muter-muter itu zaman dulu, itu ditukar dengan tanahnya ini. Jadi tanah yang dibeli untuk wakaf ini diserahkan sama yang dekat masjid. Tanah masjid yang dekat dengan rumah dia ini dibuat masjid. Saksinya memang nggak ada, udah meninggal semuanya. Tetapi ada beberapa
orang yang cerita dengan saya sebenarnya gimana sih itu sejarahnya. Gini sejarahnya, sampai yang tukang mikul elangnya itu muter-muter ngumpuk dengan beras, mintain beras, duit dan sebagainya, itu disebutin namanya ini, namanya ini. Itu seperti itu. Tapi kalau betul-betul tidak tahu, ya susah, namanya nggak tahu. Cuman ini tidak tahunya ini kalau menurut ilmu sharaf ditambahin alif yang pura-pura ilmu syarokah atau tidak. Itu Kiai Ustaz ya. Itu kalau tidak tahu total. Nah kalau yang lainnya ini Pak Kiai Mulyadi kan Kalau beliau mungkin bukan yang tahu, emang pura-pura keras ya. Ya silakan kalau masalah dia terima kasih sarannya, masukannya, itu aja jawabannya. Ya Bapak Ibu silakan, ya Ustaz baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Budi sebagai pemateri pada hari ini. Yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan, berbicara wakaf ini adalah merupakan suatu ibadah yang memberikan efek sangat bagus untuk umat, apalagi untuk membantu orang-orang yang di bawah atau duafa. Cuma yang masalah seperti memang berbicara tentang wakaf tunai ini memang suatu hal yang baru, berbeda pandangan dengan masyarakat atau orang tua kita dulu ya, sehingga banyak di masyarakat ini bertanya dan mereka karena kekurangan pengetahuan dan mereka banyak tidak paham dengan hal seperti ini, sehingga eksistensi dari wakaf tunai ini belum begitu banyak peminat dan manfaat daripada masyarakat itu sendiri. Nah, jadi memang kalau kita lihat saat ini sebenarnya negara itu harusnya ya mungkin Pak Kiai juga mungkin salah satu daripada salah satu pionir ya di depan untuk menyampaikan aspirasi di masyarakat dan yang terjadi di masyarakat seperti ini untuk negara dan atau departemen yang memegang hak tentang wakaf ini bisa disampaikan kepada atasan. Nah, jadi di masyarakat ini belum menikmati atau merasakan daripada manfaat wakaf tunai itu sendiri. Ya, apakah kurang sosialisasi dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat anggaran negara itu sangat besar. Ya, contoh kita ambil dari dana haji itu. Kalau itu dimanfaatkan untuk wakaf, mungkin negara ini bisa terlepas dari kemiskinan dan lain sebagainya. Sementara ini tidak ada di negeri kita ini transparansi masalah hal dana abadi umat itu. Mana diberikan kepada masyarakat? Ya. Kalau kali berapa? Apalagi haji lama sekarang kan menunggu 25 satu kota, kalau didepositkan per tahun berapa uangnya? Kan gitu. Besar. Jadi ini loh. Jadi kalau kita dari masyarakat, dari bawah, kita bergerak seperti ini, mungkin skopnya sangat kecil sekali. Ya. Kalau kita berbicara wakaf tunai, apalagi yang kita partner dalam wakaf tunai ini adalah bank perbankan yang berdasarkan syariah. Sementara kalau kita bandingkan dengan konvensional, gedean konvensional bunganya, bagi hasil berapa persen? Kecil. Jadi dan syariah di kita ini tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia ini, ya ini jajah. Ya kita kalau berbicara politik luas ya Pak Ustadz ya, karena jajahan orang-orang di luar Muslim sana, mereka dengan produk dan bank-bank mereka sistem itu kita bertengkar atau bersaing antara syariah dengan konvensional. Coba syariah membuka sebuah
bagi hasil yang menggiurkan masyarakat, mungkin ya wakaf tunai di Indonesia ini sangat efektif. Jadi pertanyaan saya, sejauh manakah BWI ini untuk mensosialisasikan dan memberikan sebuah manfaat yang besar, atau masyarakat tahu tentang program-program dari BWI itu sehingga akan menambah motivasi masyarakat untuk berwakaf. Karena ini wakaf tunai ini menurut saya adalah siapa saja Ustaz Ali yang tidak mesti bawa mobil. Benar Pak? Oke ya. Karena berbicara wakaf tunai ini tidak mesti bawa mobil. Artinya kita mengajak semua, ayo lapisan masyarakat. Jadilah orang yang bermanfaat. Ya. Saya juga belajar. Ya, kita mengajak dengan adanya terobosan atau hasil ijtihad para ulama kita ini tentang wakaf tunai ini sangat bagus sekali. Artinya kita mau masuk surga juga kan, walaupun kita orang ya di bawah lah, bukan orang kaya bisa masuk surga karena hartanya kan. Kalau kita orang miskin dengan apa kan? Ibadah kita ya seperti ini, belang bentong. Ya, dengan wakaf ini saya sangat suatu terobosan yang bagus, dan ini ilmu buat saya sendiri. Artinya memang kalau kita berawal dari diri kita melihat di masyarakat seperti Pak Ustadz Kiai tadi sudah mencontohkan kita cara supaya orang ringan dalam berkeluhan itu dengan terobosan-terobosan yang bagus. Itu sebenarnya masyarakat menanti sebuah metode atau cara untuk berbuat baik. Ya, jadi pertanyaan saya tadi itu sejauh mana eksistensi BWI dan sosialisasi tentang wakaf tunai ini di Indonesia, dan tolong Pak Kiai bisa menyampaikan ke Dewan Kementerian mungkin bisa untuk eksistensi tentang wakaf tunai ini. Terima kasih pertanyaan saya. Terima kasih. Saya langsung untuk Kementerian Agama, PNS khususnya Kementerian Agama sudah di launching. Semua pegawai Kementerian Agama itu diharuskan wakaf tunai, dan sudah di launching. Sebenarnya materinya juga ada. Ini sudah ya, nanti tidak hanya pegawai yang PNS-nya saja, akan tetapi termasuk yang honorer pun diharuskan untuk wakaf tunai. Sudah di launching itu. Dan hasil dari survei itu alhamdulillah responnya itu baik. Dari koresponden sekian itu responnya baik. Ada sebenarnya di playlist saya. Nah, ini sudah insya Allah. Nah, kemudian kalau kita berbicara bank tadi, kita kalau berbicara bank konvensional dengan syariah tentu pasti berbeda. Karena kalau di syariah pakainya istilahnya mudharabah dan lain sebagainya. Nah, sehingga mungkin keuntungannya ini saya hanya menyadur saja tidak sebesar di bank konvensional. Nah, tetapi kita jangan lupa bahwa hidup ini ada yang di luar nalar manusia yang disebut dengan keberkahan. Ini yang sulit ditalar oleh manusia. Jadi kadang-kadang kita banyak dapatnya begini, tetapi keberkahannya tidak ada, maka tidak ada pula. Kemudian saya menyinggung sedikit tentang masalah dana tabungan haji, karena saya termasuk orang yang setiap tahun itu menguji calon-calon petugas haji dari Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, saya juga selalu memberikan materi tentang manasik haji bagi calon